Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semuanya. Pada hari Selasa hari ini, saudara, kita akan masuk renungan. Untuk itu mari saudara, kita tenangkan hati dan mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tolonglah saya untuk dapat menyampaikan renungan ini dengan baik dan penuh dengan hikmat. Amin. Bacaan pada hari ini yaitu diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Demikianlah firman, kamu adalah garam dunia. Saya ulangi, kamu adalah garam dunia. Kamu, siapakah yang dimaksudkan kata kamu? Pada saat itu tentunya adalah murid-murid Yesus atau pengikut Yesus pada saat itu. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Yang dimaksud itu adalah Anda dan saya sebagai pengikut Yesus yang setia dan yang taat. Garam dunia, apa arti garam? Garam yaitu air atau bisa dikristalkan, rasanya asin. Nah, manfaatnya itu menyedapkan makanan, menyedapkan. Yang kedua yaitu mengawetkan makanan. Yang ketiga, garam itu ada di setiap rumah, baik rumah orang kaya maupun rumah yang sederhana. Yang keempat, garam itu mudah dan harganya murah. Tapi yang penting di sini adalah manfaatnya atau kegunaannya yang sangat efektif. Itu adalah kamu adalah garam, yaitu Anda dan saya dijadikan sebagai garam yang kelihatannya murahan, tetapi yang penting kegunaannya luar biasa. Tema renungan pagi hari ini yaitu keadilan sosial menurut Alkitab. Pengertian keadilan sosial itu sama dengan konsep kewajaran. Hak istimewa masyarakat itu harus terpenuhi secara adil. Nah, apa hak istimewa yang harus dipenuhi secara adil? Pertama yaitu dalam segi kesehatan. Kedua, dalam pekerjaan. Ketiga, perumahan, punya rumah. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, dari segi hukum. Yang keenam, ekonomi. Yang ketujuh, politik. Yang kedelapan, beragama. Yang kesembilan yaitu berbudaya. Nah, artinya bahwa masyarakat harus terpenuhi supaya tercipta sebagai masyarakat yang adil dan yang makmur. Nah, saudara, bagaimana dengan keadilan sosial menurut iman Kristen? Keadilan sosial itu merupakan suatu perpanjangan kasih Allah untuk melindungi, untuk membela mereka yang tidak mampu membela diri. Tidak ada yang dilakukan, maka perlu kita bela mereka yang. Nah, ada beberapa kasus contoh. Satu ya, yaitu kasus seorang wanita yang ketahuan berzina diperlakukan secara tidak adil dan akan dibunuh, akan dilempari batu. Yang menjadi persoalannya, keadilannya itu di mana yang laki-laki semestinya harus dibawa, mestinya harus dihukum juga. Nah, di sini mereka membawa tokoh itu untuk akan diadili di hadapan Tuhan Yesus. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Dia melihat mereka. Nah, saudara, dengan tenang Tuhan Yesus dia menjawab, barang siapa yang tidak berdosa di antara kalian, silahkan lempari batu wanita itu terlebih dahulu. Cara ini sangat efektif. Mereka berpikir, berintrospeksi sendiri. Ternyata mereka melarikan diri pulang satu persatu sehingga tidak ada lagi. Nah, artinya apa? Di sini Yesus menyuarakan kebenaran dan membela yang lemah, yang tertindas dan yang tersisih. Pertama, yang kedua, tokoh namanya Nabi Elia sebagai hamba Allah
yang berani membuktikan kebenaran melawan 450 Nabi Baal yang menyesatkan bangsa Israel. Anda bisa melihat satu orang melawan 450. Di sini Nabi Elia dengan tegar berani membuktikan dan melawan 450 dengan cara yang sangat luar biasa dengan kuasa Allah. Dan ternyata betul 450 tidak bisa membuktikan apa yang dilakukan mereka. Api tidak datang membakar kayu-kayu. Justru Anda perhatikan Nabi Elia yang sendiri, kayu-kayu itu disiram dengan air dan dia berdoa dengan cepat, maka api roh Allah menyambar kayu-kayu itu, membuktikan bahwa Allah ada di pihak yang benar. Jadi yang sesat apapun juga jangan dibiarkan, harus dituntas dengan cara kebenaran. Yang ketiga kasusnya itu seorang ibu yang mempunyai bayi yang masih hidup. Di malam hari bayinya dicuri oleh seorang wanita dan diganti dengan bayi yang sudah mati. Anda bisa merasakan setelah dia bangun si ibu, loh, apa bayi saya kok berubah, mati kaku, ini bukan bayi saya. Lalu bagaimana reaksinya? Pasti dia akan berjuang, dia akan bersusah-susah dengan sedih memperjuangkan kebenaran. Nah, disinilah rupanya dua ibu ini saling mempertahankan diri di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo tahu dua ibu saling mempertahankan diri. Raja Salomo tahu pasti ada yang benar. Lalu mereka mengatakan, ibu-ibu, bayi saya yang hidup, bayi kamu yang mati. Lalu mereka mengatakan, bayi saya yang hidup, bayi kamu yang mati. Saling menyalahkan. Lalu di antara mereka tidak ada yang mengalah. Maka Raja Salomo mengatakan, ajudan, ambilkan pedang, potong bayi itu menjadi dua, belah. Yang satu kasihkan pada ibu A, yang satu kepada ibu B. Nah, saudara, kita bisa melihat kebenaran belas kasih yang ada ibu yang baik. Tolong Raja Salomo, jangan dibelah, kasihkan aja biar dia hidup, berikan kepada ibu yang B itu. Lalu ibu yang B, benar aja, potong saja, berikan secara adil. Dari kata-kata orang ini, seorang ibu yang benar, nampak sekali kata hati yang belas kasih dengan kesungguhan. Di sini nampak bahwa Raja Salomo melihat dengan tegas, ibu ini yang salah, bawa dia bunuh, kasihkan bayi ini kepada ibu yang satunya itu. Saudara, kepekaan kebenaran itu tercurah kepada orang-orang benar, menjadi orang yang wisdom, menjadi orang yang berhikmat. Nah, saudara, kita balik situasi sekarang. Bagaimana peranan GKJW melaksanakan keadilan sosial kepada jemaat? Apakah yang dilakukan? Ada beberapa yang dilakukan GKJW yang aktif melaksanakan keadilan sosial, yaitu dalam pelayanan karitatif. Yaitu karitatif artinya itu belas kasih atau bisa cinta kasih, dilakukan kepada anak asuh yang kekurangan orang tuanya segi ekonomi, diberikan bantuan. Bisa juga yaitu memberikan suatu kunjungan kepada orang yang sakit, didoakan. Bisa juga kunjungan menolong pada keluarga. Kemarin yaitu Mas Kristanto, yaitu yang sakit di rumah sakit, dan itu dibantu oleh wilayah 2 seingat saya. Lalu kunjungan kepada lansia, bapak-bapak yang sudah usia, yang kurang mampu kesehatannya, itu karitatif cinta kasih. Yang kedua yaitu gereja juga memberikan pada orang-orang yang perlu dibantu dengan beras, dengan gula, dengan minyak, dan apa yang diberikan dengan penuh kasih sayang. Diakonia, pelayanan itu. Yang ketiga tentang bantuan babsos kesehatan untuk warga gereja kita
untuk warga masyarakat sekitar, ada dokternya, ada susternya, dan juga diberi obat perawatan yang ada di samping gereja itu dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, dari segi pendidikan, ini ada beberapa guru yang bagus lausein, yaitu memberikan bimbingan belajar secara gratis supaya generasi muda anak-anak ini cerdas IQ-nya, cerdas emosinya, EQ, dan ini memberikan suatu generasi yang bisa menjadi meningkat dari segi pendidikan. Yang kelima, juga gereja memberikan suatu informasi bila ada suatu warga yang belum mempunyai pekerjaan, ada lowongan, dan juga mendoakan kepedulian kita kepada saudara-saudara. Yang keenam, juga diadakan suatu konsultasi atau konseling yang dilakukan oleh Ibu Pendeta sebagai pendamping untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusi. Bisa juga oleh majelis atau penatua atau siapa saja, pendampingan. Jadi majelis yang ada PHMC wilayah dan juga dari warga majelis-majelis untuk mendampingi, sehingga warga yang mempunyai masalah itu bisa ditingkatkan supaya memecahkan masalah, supaya kita bergerak gereja yang aktif. Nah, dapat kita simpulkan apa kesimpulan? Yang pertama, sebagai orang yang beriman, haruslah kita terlibat atau ikut bertanggung jawab meningkatkan taraf hidup sosial warga GKJW menjadi lebih baik. Meningkatkan, kita harus aktif seluruhnya. Nah, saudara, kita harus mempunyai rasa seperti ini. Kita senang melihat orang senang. Kedua, kita harus susah melihat orang susah. Betulkah? Jangan seperti ini. Jangan kita susah melihat orang senang atau orang berhasil. Nah, ini berbahaya. Jangan yang kedua, jangan kita senang melihat orang susah, orang yang berhasil lalu jatuh susah-susah. Senang, bahaya ini. Ini jangan ada di warga GKJW. Tidak mau. Yang kesimpulan yang kedua, sebagai warga GKJW, mari kita suarakan suara Tuhan dengan kebenaran, dengan adil. Sampaikan firman Tuhan dengan baik dan efektif sehingga mereka tergugah, ada suatu rasa iba sehingga menjadi lebih baik hubungannya dia kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya dan saudara, jadilah contoh teladan yang benar dimanapun kita berada. Jadi mari kita tingkatkan konektivitas kita kepada Tuhan secara vertikal, konektivitas kita kepada samping yaitu horizontal. Jadi nampak sekali, lakukanlah yang terbaik kita di masyarakat, terutama di rumah, suami, istri, anak-anak, dan juga kita kepada teman-teman di gereja, kepada masyarakat. Jadi terbuka secara baik, maka kedamaian akan kita peroleh karena kasih Tuhan kepada kita. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Inilah Tuhan keberadaan kami sebagai warga GKJW. Mampukanlah kami menjadi duta-duta tangan-tangan Engkau untuk membawa kedamaian, membawa keadilan sosial dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.